งั้นเดี๋ยวเปิดเสื้อหน่อยค่ะ เฮ้ย ว่าทำไมครับ Halo gengs, selamat datang kembali di Magenta Film. Kehidupan orang no-lab biasanya sangat seru untuk dibahas ya. Hal ini pun sampai dijadikan film di negara Thailand yang berjudul Heart Attack. Film ini menceritakan kisah cinta seorang pria no-lab karena pekerjaannya sebagai seorang editor freelancer. Bahkan pria ini berencana untuk tidak menikah sampai suatu hari dia bertemu seorang dokter cantik yang membuat dia merasakan getaran-getaran di hatinya. Penasaran gimana alur cerita film ini? Tonton videonya sampai akhir ya dan temukan keseruan ceritanya. Scene diawali dengan memperlihatkan seorang pria rebahan yang bernama Yun. Yun bekerja sebagai editor freelancer, dia juga seorang introvert dan pekerja keras. Saking kerasnya dia bekerja, dia sampai tidak tidur 5 hari nih. Dia pun juga merelakan hubungan sosialnya yang mana membuat dia hanya punya sedikit teman walaupun tidak begitu dekat. Mungkin orang terdekatnya adalah asistennya yang bernama J. J ini adalah asistennya yang selalu menghubungi Yun untuk memberikannya pekerjaan. Karena hanya sebagai editor freelance, Yun tidak ke kantor dan dia hanya bekerja dari rumah. Dia pun jarang sekali keluar rumah dan dia hanya keluar ketika membeli makanan atau ada temannya yang menikah atau meninggal. Saking pekerja kerasnya, sempat suatu waktu ketika ada ayah dari temannya yang meninggal, dia tidak tahu diri nih. Dia kesana dengan membawa pekerjaannya yang mana membuat teman dari Yun memarahinya. Pada suatu waktu dia yang sedang asik bekerja tiba-tiba timbul bentolan di sekitar tubuhnya. Awalnya dia mengira itu alergi, tapi semakin lama bentolan itu semakin menyebar dan membuatnya harus periksa ke dokter dan sialnya ketika diperiksa ternyata biayanya sangat mahal. Mengetahui hal itu dia pun bingung nih, bagaimana ini? Akhirnya dia mencari puskesmas yang menyediakan perawatan dengan harga yang terjangkau dan menemukannya. Tanpa pikir panjang dia pun langsung ke puskesmas itu. Di luar dugaan ternyata dia harus mengantri 12 jam karena banyaknya pasien di hari itu. Di situ Yun berpikir ternyata benar bahwa waktu itu tidak bisa dibeli dengan uang. Yun pun menyesal karena telah mendatangi puskesmas itu karena memakan waktu yang lama. Sampai akhirnya tiba giliran Yun untuk dicek. Ketika memasuki ruangan, dokter tiba-tiba tertegun untuk beberapa waktu. Bukan karena apa-apa, tapi ya karena hati Yun yang berdegup kencang setelah melihat dokternya yang sangat cantik. Dokter itu pun mempersilahkan Yun untuk duduk. Saat ia ditanya, ia merasakan hal aneh, kenapa di dalam hatinya berdegup kencang dan keringatnya pun mulai menetes. Terlebih lagi saat dokter menyentuh tangan Yun yang bentol-bentol dan perutnya sampai dokter itu meminta untuk memperlihatkan bagian privatnya. Mendengar hal itu pikirannya pun menjadi kacau. Dia sempat berpikir aneh-aneh padahal itu adalah prosedur yang biasa dilakukan oleh dokter. Akhirnya ia memperlihatkannya dan tidak terjadi apa-apa. Dokternya hanya ingin melihatnya. Dokter ini bernama Dr. Im. Selanjutnya Dr. Im menanyai tentang pertanyaan-pertanyaan pribadi Yun. Karena dia adalah pria no-lab, Yun pun merasa kalau dia sangat diperhatikan oleh Dr. Im. Baginya perhatian sekecil itu dari Dr. Im cukup membuat senang hatinya sampai berbunga-bunga. Dia pun merasa bahwa kenapa ya orang ini sangat perhatian kepadaku. Padahal dia hanya GR karena ya Dr. Im hanya menjalankan kewajibannya sebagai seorang dokter. Tetapi Yun menganggap itu berlebihan sampai akhirnya ia pun pulang. Sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan update film terbaru dari channel ini. Sehabis diperiksa oleh Dr. Im, Yun tidak bisa melupakan perhatian yang telah diberikan oleh Dr. Im. Ia pun terus memikirkan Dr. Im sampai-sampai bukannya istirahat, Yun malah tetap bekerja dan membuat kondisinya semakin buruk. คุณไม่ช่วยหมอเลยอะ Sampai akhirnya tiba waktunya untuk kembali diperiksa. Dr. Im pun memeriksanya dan langsung memarahinya karena kondisinya yang tidak semakin baik, dan dari situ Dr. Im pun tahu bahwa Yun tidak benar-benar menjaga tubuhnya dan ia tetap saja tidak pernah berlibur. Lalu Dr. Im bertanya, apakah kamu mempunyai pacar, Yun?
Mendengar itu hatinya sangat berbunga-bunga dan ia merasa aneh padahal itu hanyalah pertanyaan biasa. Bahkan ketika itu saking GR-nya nih, Yun pun langsung berpikir, apa enaknya aku langsung lamar Dokter Im aja ya? Emang lucu banget ya orang nolep yang satu ini. Yun pun berkata bahwa pertanyaan yang diberikan Dokter Im, ibunya tidak pernah sama sekali menanyainya. Karena ya lagi-lagi Yun hanyalah pria nolep yang biasa di rumah aja. Tapi di sini kita sadar ya bahwa senolep-nolepnya orang ternyata juga membutuhkan hubungan antar sesama manusia ya. Yun pun pulang ke rumahnya dan dari situ dia bertekad untuk menyenangkan hati Dokter Im. Dia pun harus tidur cukup waktu, berolahraga dan menjaga kesehatannya. Rencana memang tak selalu semulus apa yang dibayangkan ya. Yun pun gagal merencanakan semuanya karena Yun ditawari pekerjaan yang luar biasa, di mana dia ditawari pekerjaan dari Adidas dan itu adalah cita-citanya. Ia pun menerimanya ya karena lagi-lagi dia orang yang pekerja keras. Ia pun begadang berhari-hari dan itu menyebabkan bentol di tubuhnya tidak semakin berkurang tapi malah semakin banyak. Sampai tiba hari diperiksa lagi. Ketika diperiksa mereka seolah-olah menjadi satu pasangan yang sedang dimarahi. Dokter Im lagi-lagi marah dan ia akan mengancam lebih baik tidak usah periksa lagi karena Yun yang tidak mau diberitahu. Dokter Im tidak lagi menanyai pertanyaan pribadi dan langsung pergi setelah memberikan obat ke Yun dan Yun langsung pulang. Mengetahui itu Yun pun menyeimbangkan antara pekerjaannya dan juga kesehatannya karena ia tidak mau mengecewakan Dokter Im. Tapi sayang sekali hasil dari apa yang ia kerjakan ternyata jelek sehingga Adidas memutuskan untuk tidak mempekerjakan Yun lagi. Karena resiko menjadi editor freelancer yaitu jika perusahaan yang mempekerjakannya tidak percaya lagi, maka perusahaan yang lainnya juga ikut tidak percaya. Semenjak itu Yun sudah tidak mempunyai pekerjaan, dia pun menganggur selama berhari-hari. Yun yang terbiasa dengan pekerjaannya pun bingung karena dia tidak punya teman dan dia juga tidak punya pacar, tapi masih ingat bahwa ada jadwal untuk periksa ke Dokter Im. Untuk pria nolep yang gak punya teman, pertemuan dengan Dokter Im merupakan hal yang luar biasa di hidupnya. Dia pun tidak sabar dan menantikan pertemuan itu. Sampai di hari pertemuan ternyata dokternya sudah ganti. Bukan lagi Dokter Im tapi Dokter Boyke, yang mana Dokter Boyke ini orangnya cuek. Dan ketika itu Yun sangat kesal karena dia ingin menemui Dokter Im, tapi kenapa Dokter Boyke yang ada? Lalu Dokter Boyke memberikan pesan teks dari Dokter Im kepada Yun. Yun pun melihat pesan itu lalu dia SMS-an dengan Dokter Im yang menggunakan HP Dokter Boyke. Meskipun hanya lewat SMS, Dokter Im lagi-lagi sangat perhatian. Dia pun memberikan semangat dan memberikan pertanyaan-pertanyaan, bahkan mengucapkan selamat tahun baru kepada Yun, yang mana Yun ini tidak ada yang mengucapkan selamat kepadanya dan Dokter Im lah yang pertama. Dokter Im juga menyarankan untuk Yun pergi berlibur ke pantai. Sepulang dari periksa, Yun pun menuruti nasihat dari Dokter Im. Ya karena dia pria nolep yang gak punya temen, dia pun pergi ke pantai sendirian dong. Di sana dia menikmati momen-momen indah, melihat pemandangan pantai. Dia juga melihat matahari terbenam dan saat melihat matahari terbenam dia membayangkan kenapa ya aku gak ngajak Dokter Im? Karena udah terlanjur dia pun sendirian dan duduk di sana menikmati indahnya pemandangan pantai. Sepulang dari pantai, Yun yang tidak mempunyai pekerjaan pun tetap menganggur dan tetap menikmati masa liburannya. Dan akhirnya semakin lama penyakit dari Yun pun semakin sembuh karena dia sudah meninggalkan kebiasaan buruknya. Sampai akhirnya tiba di waktu pemeriksaan Dokter Im lagi. Ketika Yun periksa ke Dokter Im, tiba-tiba di ruangan Dokter Im ada seorang bapak-bapak yang marah. Bapak-bapak itu marah karena anaknya salah didiagnosis oleh Dokter Im. Ketika giliran Yun untuk diperiksa, suasananya sangat tidak enak karena Dokter Im mentalnya sedang down karena dia habis dimarahin sama pasiennya. Tapi di sini akhirnya Yun berubah, yang awalnya seorang pria nolep akhirnya menjadi pria sejati. Dia pun menanyai perasaan Dokter Im untuk pertama kalinya. Apakah kau baik-baik saja, Dok? Emang ya senjata paling ampuh untuk menaklukkan seorang wanita adalah dengan cara mendengarkan isi hatinya. Bisa aja lu Yun. Dokter Im pun langsung mengajak Yun untuk ngopi bersama di luar. Mereka pun bertemu di suatu jembatan yang cukup indah. Di sini Dokter Im curhat ke Yun. เราก็รู้ว่าไม่ได้เก่งแต่ว่าเราก็พยายาม
จริงๆผมเพิ่งรู้ว่าเป็นหมอมันยากก็เมื่อกี้ครับ Karena Yun yang tidak pernah berinteraksi dengan orang lain pun jadi bingung. Dia pun berusaha memikirkan nasihat-nasihat untuk diberikan kepada Dr. Im. Tetapi lagi-lagi dia hanyalah pria no lab. Dia pun bingung nih. Sampai akhirnya Yun bisa memberi nasihat kepada Dr. Im bahwa Dr. Im harus terus berusaha karena dia adalah dokter. Hal yang wajar ketika melakukan kesalahan, tetapi masalahnya ada di kita. Apakah kita mau bangkit atau enggak? Dari situ Dr. Im langsung merasa baikan dan menanyai Yun, "Yun, kenapa kau bisa tidak tidur selama 5 hari?" Yun menjawab, "Aku menggunakan kerating deng." Dan dari situ akhirnya mereka pun saling bercanda lalu pulang ke rumah masing-masing. Ketika di rumah Yun lagi-lagi bersantai karena dia memang sedang menganggur ya. Sampai akhirnya Yun bisa sembuh dari bentol-bentolnya. Tapi bukannya seneng, Yun malah sedih nih karena gak bisa lagi ketemu sama Dr. Im. Tapi dia masih periksa untuk terakhir kalinya dan dia berjanji dia akan mengajak Dr. Im keluar untuk kencan. Akhirnya tiba jadwal periksa Yun. Yun langsung diperiksa dan ketika diperiksa Dr. Im senang nih melihat Yun sembuh. Lalu Dr. Im mengucapkan selamat tinggal kepada Yun karena mereka tidak akan bertemu lagi. Mendengar itu jantungnya pun berdegup kencang karena dia ingin mengajak Dr. Im untuk berkencan tapi dia tidak berani mengutarakan perasaannya. Dia berpikir bahwa selama ini hubungannya dengan Dr. Im itu hanyalah sebatas dokter kepada pasiennya saja. Akhirnya Yun memutuskan untuk tidak mengajak dokter untuk berkencan. Padahal di sini Dr. Im sudah mengkode tapi Yun gak peka dan akhirnya Yun memutuskan untuk pergi. Piye tuh Yun, padahal udah ada kesempatan nih, kenapa nggak kau gunakan coba? Ketika di rumah, Yun berpikir sepertinya memang lebih pantas untuk sekedar mengagumi bukan memiliki ya. Tapi dia merasa bahwa mencintai tapi tidak dapat memiliki itu lebih sakit daripada patah hati. Ia pun tertawa, jatuh cinta itu memang merepotkan karena belum saja memiliki tetapi sudah merasa kehilangan. Yun pun terus memikirkannya sampai tidak bisa tidur. Dia bahkan berpikir ternyata kekuatan cinta lebih kuat dari kerating deng untuk menahan tidur ya. Karena tidak bisa tidur, akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi ke supermarket. Saat di supermarket, dia mempunyai teman yang menjadi kasir. Yun pun curhat kepadanya tentang perasaannya. Lalu kasir itu menyarankan supaya Yun bisa move on, dia harus bekerja. Akhirnya Yun memutuskan untuk bekerja dan dia mencari pekerjaan sebanyak-banyaknya dan di situ dia mencetak rekor karena dia bekerja sampai tidak tidur 11 hari. Dan akhirnya itu menyebabkan kesehatannya terganggu dan bentol-bentol di tubuhnya semakin banyak hingga dia mimisan juga. Sampai suatu waktu dia terjatuh pingsan dan dibawa ke rumah sakit dan untungnya dia masih bisa diselamatkan. Karena Yun tidak ingin menyia-nyiakan hidupnya, akhirnya dia memberanikan diri untuk kembali ke Dr. Im. Dan ya, di situ mereka bertemu. Yun memeriksakan penyakitnya yang semakin parah ke Dr. Im dan dari situ hubungan mereka kembali terjalin. Dan film pun akhirnya berakhir. Sayang sekali ya, endingnya tuh menggantung. Kalau menurut kalian gimana nih filmnya? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Dukung terus channel Magenta Film dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.